Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Stumorang dari kelas 2A Manajemen Perhotelan Universitas Brawijaya 2019. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Room Attendant dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu. Dalam memenuhi penugasan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Nanang Saiful Rahman. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagian abstrak. Pada bagian abstrak, saya menjelaskan mengenai judul artikel saya, yaitu Analisis Kualitas Pelayanan Room Attendant dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu. Upaya untuk menarik konsumen untuk datang kembali ke hotel adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya dengan memaksimalkan pelayanan room attendant dalam sebuah hotel. Selain itu, saya juga menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana teknik pengumpulan datanya menggunakan studi literatur dan wawancara. Dikarenakan situasi saat ini yang tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan wawancara secara langsung, maka wawancara ini saya lakukan secara online, yaitu melalui media sosial kepada salah satu pegawai room attendant di Garuda Plaza Hotel Medan. Untuk studi literaturnya, saya dapat dan kumpulkan dari skripsi dan jurnal oleh peneliti sebelumnya. Di bagian abstrak juga saya jelaskan mengenai hasil dari penelitian saya secara singkat, yaitu tugas dan tanggung jawab room attendant beserta indikator prioritas utama dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu. Kata kunci dalam artikel saya ini adalah room attendant, standar kualitas pelayanan, dan indikator utama pelayanan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Isi dari pendahuluan saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan pariwisata di Indonesia. Yang kedua, strategi sebuah hotel untuk meningkatkan strategi pemasaran. Dan yang ketiga, upaya untuk menarik konsumen dengan mementingkan kepuasan tamu. Dan yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian, serta manfaat bagi penulis dan perusahaan. Perkembangan pariwisata di Indonesia berkembang secara pesat. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai bisnis baru yang berkaitan dengan pariwisata, salah satunya bisnis di industri perhotelan. Selain itu, saya juga menjelaskan bahwa upaya untuk menarik konsumen adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan terhadap tamu. Kepuasan tamu tersebut didapatkan karena sesuainya pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel dengan ekspektasi para tamu. Jika hal tersebut sudah dicapai, maka bisa dikatakan bahwa hotel tersebut telah mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu. Rumusan masalah dari artikel saya adalah menganalisis kualitas pelayanan room attendant dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu dengan tujuan untuk mengetahui pelayanan room attendant yang seperti apa yang telah dilakukan oleh pihak hotel dalam mencapai pelayanan yang maksimal. Manfaat dari artikel saya bagi perusahaan adalah dapat memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Dan manfaat bagi penulis adalah dapat dijadikan bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuannya di bidang industri perhotelan. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Isi dari tinjauan pustaka saya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada definisi hotel, yang kedua pelayanan, yang ketiga kualitas pelayanan, yang ketiga kepuasan pelanggan, dan yang kelima ada room attendant. Menurut KBBI tahun 2015, hotel adalah bangunan yang memiliki banyak kamar yang disewakan untuk menginap. Menurut Philip Kotler tahun 2000 nomor 660, servis atau pelayanan memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari sebuah barang. Yang pertama tidak tahan lama, yang kedua tidak berwujud, yang ketiga beragam, dan yang keempat tidak dapat dipisahkan. Menurut Radminto dan Ati tahun 2013, keberhasilan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Tingkat kepuasan penerima pelayanan didapatkan jika penerima pelayanan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh penerima pelayanan. Apabila pelayanan tersebut telah mencapai apa yang diharapkan oleh tamu, maka pelayanan tersebut dinilai telah memberikan kepuasan. Menurut Pasuraman et al. Tahun 2000 nomor 162. Menurut Lucia dan Maroko tahun 2013, kepuasan merupakan perasaan senang saat mendapatkan haknya dengan baik dan nyaman.
Kepuasan tidak dapat diukur karena kepuasan memiliki konsep yang sangat luas, mendalam, dan kompleks, sehingga tingkat kepuasan setiap orang akan berbeda-beda. Kepuasan pelanggan didapat dari pelayanan yang terbaik, salah satunya pelayanan room attendant. Seperti yang kita tahu, room attendant adalah petugas yang bertanggung jawab untuk membersihkan kamar tamu, perlengkapan-perlengkapan kamar, serta memberikan apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh tamu selama menginap di hotel. Selanjutnya, untuk yang keempat, saya akan menjelaskan bagian dari metode penelitian. Isi dari metode penelitian saya memuat 3 hal. Yang pertama adalah pengertian dari metode penelitian, yang kedua, metode penelitian yang saya gunakan, dan yang ketiga, teknik pengambilan data yang saya gunakan untuk memperoleh data. Baik, metode penelitian menurut Sugiono tahun 2014 nomor 2 adalah metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana teknik pengambilan data yang saya gunakan adalah studi literatur dan wawancara. Untuk wawancaranya sendiri, saya menggunakan wawancara dengan sistem online. Karena saat ini, situasi tidak memungkinkan saya untuk melakukan wawancara secara langsung karena adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan semuanya dari rumah. Mengenai wawancara tersebut, saya meminta informan saya yaitu pegawai room attendant Garuda Plaza Hotel untuk menjawab dan memaparkan apa yang saya tanyakan berdasarkan apa yang dia alami selama ia bekerja sebagai room attendant di hotel tersebut. 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada room attendant tersebut adalah: yang pertama, apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai room attendant? Dan yang kedua, bagaimana cara room attendant menjaga kualitas pelayanan tamu di hotel? Dan yang ketiga, apa yang menjadi indikator atau faktor yang menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap tamu? Teknik pengambilan data yang saya lakukan selanjutnya adalah studi literatur. Studi literatur ini adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Saya menggunakan teknik ini karena menurut saya, teknik pengambilan data dengan studi literatur ini membutuhkan biaya yang relatif murah serta waktu dan tenaga yang cukup efisien. Sumber data untuk studi literatur saya peroleh dari dokumen-dokumen seperti jurnal-jurnal serta skripsi yang telah diterbitkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan saya dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Garuda Plaza Hotel Medan. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab room attendant di Garuda Plaza Hotel Medan. Dan yang ketiga, faktor atau indikator yang menjadi prioritas utama dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu. Untuk tugas dan tanggung jawab room attendant di Garuda Plaza Hotel Medan, yaitu melaksanakan kebersihan kamar seperti mengecek tiap kamar di awal shiftnya, lalu mengganti, membersihkan, serta melengkapi keperluan-keperluan kamar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Mengganti towel atau linen yang kotor, vakum cleaning dan mengepel lantai, serta melaporkan kehilangan, kerusakan, serta kejadian yang tidak seharusnya terjadi ke front office. Untuk faktor atau indikator yang menjadi prioritas utama dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu, yaitu yang pertama, melaksanakan step-by-step cleaning prosedur yang sesuai dengan ketentuan hotel. Yang kedua, melaksanakan morning briefing sebelum bekerja. Yang ketiga, memperhatikan keadaan kamar seperti kebersihan, kenyamanan, serta keindahannya. Yang keempat, kecepatan room attendant dalam mengatasi keluhan yang disampaikan oleh tamu serta diselesaikan. Yang kelima, kecepatan dan ketepatan room attendant dalam menindaklanjuti keinginan serta kebutuhan tamu selama menginap di hotel. Yang keenam, kepercayaan tamu terhadap kinerja room attendant. Yang ketujuh, pemahaman room attendant terhadap keinginan dan kebutuhan tamu. Dan yang ke-8, room attendant selalu bersikap rendah hati saat berinteraksi. Hal-hal tersebut saya dapatkan berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan pada salah satu pegawai room attendant di Garuda Plaza Hotel Medan. Untuk yang ke-6, saya akan menjelaskan bagian penutup. Isi dari bagian penutup saya meliputi kesimpulan, serta saran kepada Garuda Plaza Hotel Medan dan saran kepada peneliti selanjutnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah saya paparkan, saya menarik 3 kesimpulan. Yang pertama,
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab room attendant di Garuda Plaza Hotel Medan telah dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan memperhatikan standar operating procedure. Lalu yang kedua, upaya yang dilakukan room attendant dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu adalah dengan melakukan pengecekan ulang kelengkapan serta kebersihan setiap kamar. Lalu yang ketiga, cara yang dilakukan room attendant untuk menjaga standar kebersihan kamar adalah dengan melakukan step by step cleaning procedure. Lalu, sebagai saran kepada Garuda Plaza Hotel Medan bahwa pelayanan yang diberikan oleh room attendant harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan supaya tamu yang menginap di hotel dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Sedangkan saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan meneliti hotel lain sebagai objek penelitian supaya dapat dilihat perbedaan pelayanan yang diberikan oleh tiap hotel dalam mencapai pelayanan yang maksimal terhadap tamu. Untuk yang ketujuh, saya akan menjelaskan bagian dari daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya gunakan dalam artikel ini meliputi 5 daftar pustaka. Selanjutnya, untuk bagian lampiran, saya melampirkan 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang saya gunakan saat melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan room attendant di Garuda Plaza Hotel Medan. Sekian presentasi dari saya, jika ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih.